Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi Conwork dengan Rusli. Jadi kelompok kami berpresentasi menjelaskan tentang penerapan bahan material kekinian Conwood yang dikolaborasikan dengan tampilan fasad rumah rustik yang disusun oleh kelompok 6 tugas final bahan material bangunan semester 1 S1 Arsitektur Universitas Aluk Oleo. Dari kelompoknya ada saya sendiri, Yowanda Suryotomo Brioga, saudara Muhammad Alif Ardiansah, saudari Deswira Tinanta Dwi, saudara Fajrian Islamado, dan saudara Supratman, serta dosen pengampu kami yang terhormat, Bapak Muhammad Zakaria Umar. Jadi mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan tentang rumah rustik yang akan dijelaskan saudari Deswira Tinanta Dwi. Silakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswira Tinanta Dwi dengan NIM S1B1222062. Saya akan menjelaskan mengenai definisi fasad. Fasad merupakan sisi luar sebuah bangunan atau tampilan muka pada eksterior sebuah bangunan yang pada umumnya yang dimaksud yaitu bagian depan, namun kadang juga bagian samping dan belakang bangunan. Selanjutnya, komponen fasad untuk rumah rustik. Yang pertama dinding, kedua jendela, kedua pintu, ketiga jendela, keempat kanopi, kelima pencahayaan, keenam atap, ketujuh lantai teras, ke-8 lantai carport, ke-9 pagar, ke-10 kusen, ke-11 cat warna. Ciri-ciri rumah rustik yaitu material kayu yang tampak tua, warna yang natural dan hangat, penuh dengan tekstur, ada unsur alam di dalam rumah, pemanfaatan barang bekas, yang penyangga dari kayu, dan warna cat tembok cenderung putih. Konsep bangunan rumah rustik. Gaya rustik identik dengan warna-warna hangat seperti coklat, abu-abu, atau beberapa variasi dari warna hitam. Selain itu, rustik juga biasanya cenderung menggunakan material bahan dasar seperti kayu, batu, atau logam. Arsitektur rustik merupakan gaya arsitektur dari Amerika Serikat yang digunakan untuk bangunan pemerintah di desa atau struktur dan interior rumah pribadi. Sejarah rumah rustik. Menurut sejarahnya, pada era Romawi hingga Renaissance, gaya rustik lebih memusatkan diri pada finishing fasad dengan bebatuan yang teksturnya kasar dan kontras, lengkap dengan ornamen pendukung yang dapat mempercantik sebuah ruangan rumah. Oke, jadi dari penjelasan di atas rumah rustik, kami telah mencoba mendesain ulang dari hasil observasi beralamatan di BTN Gria Maharaja dengan nama pemilik Ibu Ida, pekerjaan wirausaha, luas lahan 12 meter kali 13 meter, luas bangunan 12 kali 8 meter, status bangunan permanen. Jadi ini denah pertama sebelum kami desain akan dibacakan oleh saudara Muhammad Ali Fardiansyah. Saudara kami persilakan. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa studi literatur yang bisa saya jelaskan, dimulai pada ini. Coba tadi denahnya. Denahnya tadi mana? Denah kondisi existing. Nah, coba berikan Bapak informasi terkait denahnya ini. Yaitu luasnya, luas lahannya berapa, luas bangunannya berapa, ruang-ruangannya, ruangan apa saja. Ini coba. Luas lah. Yang punya aku malah. Itu jadi, ada luas lahan dibaca aja. Terus ini. Jadi luas lahan yang kami gunakan 42 meter dikali 13 meter dan luas bangunannya 12 meter dikali 8 meter dengan menggunakan 2 WC dan 4 kamar tidur.
Tanahnya luas sekali ya. Iya Pak, jadi ini 2 BTN yang dijadikan satu. Oh ya oke. Nah, gitu tuh informasinya apa. Jangan bilang ini Dena. Ya. Oke lanjut. Jadi ada beberapa studi literatur yang bisa saya jelaskan, dimulai pada studi literatur dinding. Dinding biasanya rumah rustik lebih mengarah dan menonjolkan material aslinya seperti kayu-kayu, bata ekspos, secondary skin, komplot atau batu alam. Dimulai pada studi literatur Conwood yang masuk pada alternatif 2, dan gambar kedua itu ada dinding batu alam yang masuk pada alternatif 3, dan yang ada batu bata ekspos yang masuk pada alternatif 3, dan ada gambar kamprot yang masuk pada alternatif 1, dan yang terakhir itu ada secondary skin pada alternatif 1. Untuk studi literatur pintu rumah rustik terbilang sederhana tetapi terkesan klasik secara lingkungan dengan aksen yang kayu dan identik dengan rumah rustik, dan zaman sekarang juga sedang trendy dengan tampilan pintu kaca laminasi yang terbingkai dengan kayu aksen rustik. Untuk pintu kaca laminasi masuk pada alternatif 1, dan yang terakhir pintu kayu yang masuk pada alternatif 2. Jendela. Jendela dari rumah rustik terbilang berpola simpel tetapi inovatif dan panci. Jendela kaca mati itu masuk pada alternatif 1, dan yang terakhir jendela kaca yang masuk pada alternatif 3. Kanopi. Pemanfaatan kanopi pada rumah rustik sangatlah efektif dikarenakan model rumah rustik itu sendiri yang cocok pada lingkungan yang perubahan alamnya drastis. Kanopi di sini sangat dibutuhkan untuk carport untuk melindungi kendaraan jika pemilik rumah memiliki kendaraan seperti mobil ataupun motor. Pemilihan kanopi juga bervariasi. Ada atap alderon yang masuk pada alternatif 1, dan yang kedua atap polikarbonat yang masuk pada alternatif 2, dan yang terakhir atap akrilik yang masuk pada alternatif 3. Dan selanjutnya ada lampu. Lampu yang digunakan pada rumah rustik identik dengan aksen cahaya kuning yang membawa kesan hangat, tetapi penggunaan lampu berwarna putih juga memberikan aksen modern. Perbedaannya, warna putih lebih sering digunakan untuk interior dan aksen kuning yang lebih sering digunakan juga pada eksterior atau fasad rumah rustik. Untuk lampu yang digunakan ialah lampu Philips yang masuk pada alternatif 1, 2, dan 3. Untuk setapak, jalan setapak yang diterapkan pada rumah rustik biasanya digunakan pada taman-taman dikarenakan rumah rustik identik dengan tumbuhan-tumbuhan yang menyatu dengan lingkungan rumah. Untuk gambar pertama itu ada setapak beton yang masuk pada alternatif 1, dan yang kedua setapak batu bata yang masuk pada alternatif 3, dan yang terakhir ada setapak kayu dan batu alam yang masuk pada alternatif 2. Dan selanjutnya ada atap. Atap rumah rustik biasanya berkesan klasik atau Renaissance seperti Eropa klasik, tapi lebih naturalis. Atap-atap yang biasa digunakan untuk memberikan kesan rustik pada rumah seperti yang pertama ada atap keramik beton yang masuk pada alternatif 1, dan yang kedua ada atap bitumen yang masuk pada alternatif 3, dan yang terakhir ada atap sakura yang masuk pada alternatif 2. Pagar. Penggunaan pagar untuk beranda rumah rustik. Yang pertama, pagar kaca polos yang masuk pada alternatif 2, dan yang kedua itu ada pagar besi yang masuk pada alternatif 1, dan pagar batu alam yang masuk pada alternatif 3, dan pagar ekspor yang masuk pada alternatif 1. Dan ada tanaman memberikan pada rumah sebagai salah satu aksi nyata dari tema pertemuan tingkat Menteri G20 atau G20 Culture Mindset Meeting CMM, yakini kebudayaan untuk bumi lestari. Sebagai masyarakat Indonesia, layaknya mendukung gerakan pemerintah untuk tetap menjaga bumi tercinta, kita terutama kesehatan alam yang ada di Indonesia dengan cara penanaman tanaman hijau pada rumah. Jadi ada 2 tanaman yang kami gunakan. Yang pertama, pohon ketapang kencana yang masuk pada alternatif 1, 2, dan 3, dan tanaman Lee Kuan Yew yang masuk pada alternatif 1, 2, dan 3. Untuk lantai rumah rustik biasanya kebanyakan menggunakan material kayu ataupun vinil yang bisa memberikan kesan natural dan kebumian dan gaya rumah rustik itu sendiri. Lantai-lantai yang biasa digunakan sebagai lantai rumah rustik seperti lantai kayu yang masuk pada alternatif 2, lantai vinil yang masuk pada alternatif 1, dan lantai Conwood yang masuk pada alternatif 3. Untuk cat warna,
Saya lanjutkan kepada moderator. Di penggunaan variasi warna pada rumah rustik sebenarnya sangatlah minim dikarenakan Tumit. rustik lebih. Jadi penggunaan cat warna pada rumah rustik sebenarnya sangatlah minim dikarenakan rumah rustik lebih mengedepankan warna alami dari material yang digunakan seperti warna coklat kusam dari kayu, warna gelap dari batu alam, atau warna putih dari batu gunung. Tetapi penggunaan warna pada dinding rumah sangatlah membantu memberi kesan minimalis dengan warna-warna yang minimalis juga, seperti warna putih, abu-abu, coklat, hitam, atau warna-warna vintage lainnya. Jadi ini contoh warna-warna rumah rustik yang kami cari rekomendasi pada internet. Dan sebenarnya cat warnanya opsional dan semua masuk pada alternatif 1, 2, dan 3. Oke, bagaimana jadinya Conwood dengan rumah rustik dipertemukan? Kami telah mencoba membuat contohnya dengan cara mendesain fasad rumah rustik. Ini alternatif 1. Contoh alternatif 1 yang ada atap keramik beton, dinding kamprot, pintu kaca, lantai teras Conwood, jendela kaca mati, dinding secondary skin, setapak batu bata, dan atap alderon. Alternatif 2 yang memakai atap sakura, dinding Conwood, pintu kayu Conwood, jendela kaca, dinding batu alam, batu teras tehel granit, setapak beton, dan atap polikarbonat. Yang alternatif 3, atap bitumen, dinding bata expose, pintu ornamen, jendela kaca, lantai teras tehel motif vintage, dinding batu bata, setapak kayu dan batu alam, serta atap akril. Perbandingannya akan dijelaskan oleh Saudara Fajrian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fajrian Islamodo dengan NIM S1B1222030. Kami memilih alternatif 2 dengan perolehan nilai 3,9 dengan bobot material keyakinan 40%, fungsional 30%, estetis 20%, dan cuaca 10%. Selanjutnya. Pada alternatif 2, kami menggunakan atap sakura, dinding Conwood, jendela kaca, pintu kayu Conwood, lantai teras tehel granit, dinding batu alam, tapak beton, dan atap. Coba, jangan dulu. Coba mundur lagi. Ini kayaknya kamu nggak ganti. Ini kriterianya kalian nggak ganti. Ya. 2 hari lalu tuh kemarin Bapak kirim. Kalian nggak baca ya? Ini kita ganti kok, sudah kita hitung ulang. Bukan kriterianya. Coba Oh, scroll. Itu Bapak kirim kalau nggak kemarin 2 hari yang lalu. Scroll WA Desvira. Coba kamu scroll WA-mu. Ya, Pak. Coba scroll WA-nya Desvira. Coba kamu Ya, Pak. scroll WA-mu. Yang kriteria yang material kekinian, fungsional, dan estetis, tahan cuaca, sama tersedia di toko bangunan setempat, Pak. Iya. Kok udah diganti? Ya, Pak. Ada kan Bapak kirim? Ya, Pak, ada. Kok udah diperhatikan Desvira? Saya sudah kasih tahu tadi malam, Pak. Ya oke, next. Dan ini fasad sebelum didesain ulang. Dan ini sudah didesain ulang dan di rendering. Kami menggunakan secondary skin berbahan Conwood, dinding Conwood, atap sakura, kaca akrilik, dan kusen UPVC. Ini dinding Conwood dan lampu. Ini denah interior sesudah kami desain ulang. Dan ini interiornya menggunakan lantai Conwood dan
partisi konut. Coba Pada setiap slide berikan Bapak informasi, jangan cepat-cepat ya. Coba mulai dari mana tadi? Di setiap slide informasikan Bapak apa itu gambarmu itu. Ya, jangan kamu buru-buru. Ya, mulai dari mana tadi? Ini Pak. Mulai dari pembobotan mana? Yang menang yang mana? Nah, terus setiap slide kamu informasikan ke kita. Ya, coba. Dan yang kami pilih adalah alternatif 2 dengan perolehan nilai 3,9 dengan Siapakah operatornya ini? Siapa operatornya? Iya, Pak. Iya. Nah, setelah teman membaca Yowanda, nanti teman bilang next, baru kamu pindah. Iya. Ya, kamu diam saja, nanti temanmu bilang next, baru kamu pindah. Ya, temanmu kalau presentasi bilang next atau lanjut, baru kamu pindah Yowanda. Jangan kamu pindah, temanmu bingung toh. Tunggu informasi dari temanmu. Dan yang kami pilih adalah alternatif 2 dengan perolehan nilai 3,9 dengan kriteria material kekinian 40%, fungsional 30%, estetis 20%, dan cuaca 10%. Next. Pada alternatif 2, kami menggunakan atap sakura, dinding konwood, jendela kaca, pintu kayu konwood, lantai teras tile granit, dinding batu alam. Alternatifnya satu mana? Alternatif satunya mana? Ini yang menang, Pak. Ya. Ini pada alternatif 1 kami menggunakan atap keramik beton, dinding kamprot, pintu kaca, jendela kaca mati, lantai teras konwood, setapak batu bata, dinding secondary skin, dan atap alderon. Dan pada alternatif 2 yang menang kami menggunakan atap sakura, dinding konwood, pintu kayu konwood, jendela kaca, dinding batu alam, lantai teras tile granit, setapak beton, dan atap polikarbonat. Next. Dan alternatif 3 yaitu menggunakan atap bitumen, dinding bata ekspos, pintu ornamen, jendela kaca, lantai teras tehel motif vintage, dinding batu alam, setapak kayu dan batu alam, dan atap akrilik. Next. Yowanda, nanti teman lu bilang next, baru kau next. Kamu diam saja. Iya, Pak. Ya, tunggu teman lu bilang next, baru kamu next. Kamu diam saja. Iya, Pak. Ya. Barusan dia bilang next, Pak. Iya. Nanti teman lu bilang next, baru kamu next. Ya. Dan yang menang adalah alternatif 2 dengan perolehan nilai 3,9 dan kriteria material kekinian 40%, fungsional 30%, estetis 20%, dan cuaca 10%. Next. Pada alternatif 2 kami menggunakan atap sakura, dinding konwood, jendela kaca, pintu kayu konwood, lantai teras tile granit, dinding batu alam, setapak beton, dan atap polikarbonat. Next. Ini fasad sebelum kami desain ulang. Next. Dan ini sesudah kami desain. Coba Fajrian, mundur. Coba. Mundur. Ya, coba berikan Bapak informasi sedikit saja. Ini menggunakan. Tadi kan Bapak bilang setiap slide kamu berikan Bapak informasi sedikit saja. Jangan kau bilang ini sebelum didesain. Memang kalau sebelum desain apanya kita mau lihat? Ngerti nggak? Ya, Pak. Ya, coba berikan Bapak informasi sedikit saja. Sebelum didesain, rumah ini menggunakan atap sakura dengan list pelang kayu, kusen kayu dengan cat putih, pintu Stop, kayu. itu saja. Sedikit saja, yang penting ada informasi. Ya, Pak. Next. Dan pada desain yang sudah kami desain ulang, kami menggunakan secondary skin. Secondary skin berbahan konwood, kaca akrilik, kusen PVC, dan atap sakura. Next. Ini Pak, sudah kami desain ulang. Next. Informasinya apa setiap slide? Tadi sudah, Pak. Iya, jangan sama toh. Banyak fitur-fitur situ yang bisa kamu jelaskan sedikit saja. Dan carport menggunakan kaca akrilik dengan
dengan rangka UPVC. Next. Ini dinding batu alam andesit dengan yang berwarna hitam. Next. Next. Ini menggunakan kayu conwood dengan lampu taman. Next. Itu posisinya di mana? Posisinya di mana itu? Coba mundur. Ini posisinya di mana? Mundur lagi. Itu Pak, sebelah kanan dan Kursormu kiri. mainkan ya, situ. Berikan kita informasi ya. Yang tahu itu hanya kamu. Bapak enggak ngerti. Makanya jelaskan sedetail-detailnya dengan ringkas. Oh, iya Pak. Geser dulu. Next. Next. Pada interior rumah rustik kami mengubahnya dengan menjadi tiga kamar tidur dengan 1 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak, 2 WC. Next. Dalam interior kami menggunakan partisi berbahan conwood, lantai conwood dan batu alam. Next. Yang ini di denahnya di bagian mana tadi penjelasannya? Yang ini. Gambar ini di denah bagian mana? Di situ, Pak. Oke. Lanjut. Dan pada dapur kami menyambungkannya dengan ruangan sebelumnya. Coba Dena. Bagian sini, Pak. Ya oke. Nah di dapurnya itu apa yang kamu perbaiki yang menarik? Kami menambahkan tempat mencuci di sana, Pak, di bagian sebelah kiri. Belakang. Wastafel. Ya, Pak. Atau tempat mencuci kah? Mana? Ya, tempat cuci, Pak. Coba Dena. Mana? Oke. Di sini, Pak. Ya oke, bagus. Lanjut. Tempat menjemur di luar, Pak. Ya oke. Next. Next. Pada kamar tidur utama kami menggunakan partisi conwood sebagai estetis. Oke, mana denahnya? Mana kursornya? Oh, ini Pak. Oke. Next. Next. Oke. Pada tabel secondary skin dengan Oke, ukuran jangan dulu. Di tabel ini kamu baca 3 saja yang menurutmu paling kekinian. 3 saja ya. ya Pak, conwood Pak. Secondary skin berbahan conwood dan ukuran 5,15 cm, jumlah 10, harga 56.000 per biji. Ciri-ciri terbuat dari beton, padat dan kuat, berpenampilan seperti kayu namun bukan kayu. Bahan-bahan penyusun fiber semen, selulosa, air, alat-alat kerja sendok semen dan cetakan, dan cara pemasangan nanti dijelaskan saudara saya Eman Supratman. Next. Pada dinding conwood dan ukuran fungsional sesuai dinding Pak, dan harga 106.000. Ciri-ciri terbuat dari beton, padat dan kuat, berpenampilan seperti kayu, bahan-bahan penyusun fiber semen, selulosa dan air, alat-alat kerja sendok semen dan cetakan. Next. Next lagi. Next. Yang ke kanan saja. OPVC saja. Sama akrilik. Jendela akrilik. Pada jendela kaca mati kami menggunakan kaca akrilik yang dapat menahan panas dengan ciri-ciri bening dan transparan, kuat lentur, tahan lama, dan menggunakan kusen UPVC. Bahan-bahan penyusun kaca dan kusen UPVC. Alat-alat kerja, pemotong kaca, paku dan palu. Cara pemasangan, buat kusen UPVC sesuai ukuran, tempelkan kaca akrilik, letakkan jendela yang sudah jadi ke pasangan dinding. Ini saja Pak. Sudah 3? Ya Pak. Oke. Next. 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 Ayo. Siapa selanjutnya? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Jadi setelah pembahasan rumah rustik dan hasil observasi, sekarang kita
beralih ke pembahasan konwut. Pembahasan konwut akan dijelaskan oleh saya sendiri dan saudara Eman. Jadi pertama konwut. Konwut pertama kali diproduksi di Thailand dan konwut adalah material bangunan yang terbuat dari campuran selulosa dan fiber semen yang dihasilkan melalui proses dan unsur penyusun yang ramah lingkungan. Proses terbentuknya material ini adalah dengan menggabungkan material fiber semen sebanyak 70% dengan selulosa sebanyak 30% sehingga menjadi adonan. Konwut pertama di Indonesia sudah terdapat percobaan pembangunan rumah yang didominasi material konwut ini oleh PT Konwut Indonesia dengan anggaran sekitar 2,4 juta rupiah per meter persegi. Sehingga untuk tipe 36 meter persegi, 6 kali 6 meter, dihargai dengan 86 juta rupiah per unit saja. Keberadaan material konwut ini sejalan dengan dicanangkannya program pembangunan 1 juta rumah oleh Presiden Joko Widodo yang saat ini sudah berlangsung. Jadi PT Konwut Indonesia telah melakukan percobaan rumah konwut pertama di Indonesia, full konwut, yang bisa ditonton di channel YouTube-nya Konwut Indonesia atau PT Konwut Indonesia. Oke, selanjutnya. Konwut memiliki nilai estetika seperti kayu, memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca, api, rayap, dapat difungsikan dalam jangka waktu yang lama, memiliki harga yang ekonomis, ramah lingkungan karena tidak menggunakan kayu asli dan 100% bebas asbes. Jenis-jenis konwut seperti Lapsibing BG, Lapsibing G series, Lapsibing G series yang rhythm, lupa tulis Pak. Terus konwut plank 2 dan planet dekoratif panel rhythm. Oke, contoh-contoh rumah konwut yang diperlihatkan oleh akun officialnya Pinterest Konwut yang kami dapat informasinya. Setelah itu cara-cara pemasangan konwut akan dibacakan oleh Saudara Supratman. Untuk saudara, saya Coba tadi silakan. mundur dulu. Apa ini coba berikan Bapak informasi sedikit saja. Ini foto-foto dari official akunnya Konwut Indonesia, Pak. PT Konwut Indonesia. Antara lain apa? Sebutkan 2 saja situ. Ya, Pak. Antara lain. Sebutkan 2 saja situ. Jelaskan 2 saja sama Bapak. Apa di situ? Jadi ini salah satu inspirasi kita, Pak, yang paling bawah ini. Kita dapat di PT Konwut Indonesia aslinya, Pak, inspirasinya kita. Ya oke gitu ya. Berikan kita informasi ya. Jangan setiap slide-mu itu tidak ada informasi yang kamu berikan ke kita ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya lanjut. Terus cara pemasangan konwut akan dijelaskan pada Saudara Supratman. Saudara, kami persilakan. Baik, terima kasih. Cara pemasangannya itu yaitu pertama, sebelum pemasangan pastikan dinding plaster rata dan tidak bergelombang. Yang kedua, pemasangan konwut plank 8 dimulai dari bawah. Pemasangan dibuat rata dan ditandai sebelum dilakukan pengeboran. Yang kedua, buat lubang penanda sedalam 2,5 cm dari tepi atas panel menggunakan bor beton nomor 3, setiap 60 cm di sepanjang papan. Untuk area tepi, dipasang dengan jarak 2,5 cm dari tepi. Kemudian, lepaskan konwut plank 8 dari dinding semen. Yang keempat, gunakan bor beton nomor 6 dan lubangi dinding semen sedalam 3 cm pada setiap tanda, lalu masukkan plung atau fixer nomor 6. Yang kelima, lakukan penyekrupan pada jarak 2,5 cm dari tepian. Hal ini agar sekrupnya nanti bisa tertutupi oleh panel di atasnya atau overplating. Gunakan sekrup tapping nomor 8 sampai 1,5. Pada saat pemasangan, barisan selanjutnya ukur overplating sejarak 3 cm lalu pasang papan selanjutnya. Sambungan dipotong dengan sudut 45 derajat dan diberi jarak 0,5 sampai 1 cm. Lalu isi dengan sealan PU. Tunggu sampai kering lalu diamplas. Selanjutnya, lakukan pengecatan dengan menggunakan cat atau water based. Berikan lapisan cat
berikan lapisan cat dasar atau primer. Sebelum melakukan proses pengecatan, lakukan pengecatan dengan menggunakan cat atau water based. Berilah lapisan cat dasar atau primer sebelum melakukan proses pengecatan, kecuali untuk produk yang sudah primer. Next. Untuk cara pemasangan konus pada lantai, yang pertama, bersihkan area yang akan dipasang. Pastikan kering dan cuci dengan level yang baik. Yang kedua, untuk pemasangan eksterior, dibuat kemiringan atau slope untuk menghindari air yang menggenang. Yang ketiga, untuk pemasangan interior, semen lantai harus rata dan halus atau diaci. Dipastikan tidak ada area yang bergelombang. Yang keempat, susun konwut dekoratif deck pada lantai. Untuk pemasangan interior, buat arah kemiringan atau slope untuk buangan air. Yang kelima, gunakan bor kayu atau beton ukuran 3 mm dan buat lubang dengan jarak 2,5 cm dari pinggiran dan setiap jarak 50 cm untuk selanjutnya. Pengoboran ini hanya sebagai penanda posisi plug sekrup atau fixer. Yang keenam, angkat papan dan tandanya akan terlihat. Lalu gunakan bor semen nomor 6 mm untuk membuat lubang sedalam 3 cm di lantai semen. Yang ketujuh, masukkan plastik plug atau fixer S6 pada setiap titik yang sudah dibor. Yang kedelapan, susun kembali konus dekoratif deck. Lalu buat lubang oversing dengan bor 8,5 mm sedalam 5 mm. Lalu pasang sekrup dan tutup bekas oversing tersebut dengan walker atau semen growth. Next. Panduan pemasangan konwut. Syarat dan kondisi. 1. Konwut adalah material dekorasi, tidak disarankan digunakan sebagai material struktural dan dalam kondisi apapun. Yang kedua, pemasangan konwut mengacu pada buku panduan pemasangan konwut. Yang ketiga, demi alasan keselamatan, pasanglah selalu papan tambahan atau supporting board untuk pemasangan konwut deck 12 di atas struktur rangka dengan ketinggian lebih dari 50 cm di atas permukaan tanah dari titik kurang lebih 0,0. Yang keempat, jangan memasang konwut di area yang basah terus-menerus. Yang kelima, pada saat melakukan pengecatan atau finishing mengikuti standarisasi dari produsen cat yang disarankan. Contohnya PT Konut Indonesia atau panduan pemasangan konut. Nah, ini contoh-contohnya dari buku. Nah, alat-alat memasang konut. Contohnya alat perlindungan helm, alat ukur level water pass, alat ukur tegak lurus atau mister siku, alat ukur meteran, alat ukur pemukul palu, alat bor atau obeng elektrik, sirkular saw atau bergaji. Selanjutnya sialan gun. Selanjutnya alat set tuas atau roller. Yang selanjutnya alat pemotong gaji tangan. Yang selanjutnya alat memahat. Yang selanjutnya perlindungan debu yaitu masker. Next. Nah, ini alat untuk memperkuat pemasangan konwut. Contohnya paku ukuran 1-2, jenis rangkanya rangka kayu. Yang kedua, paku untuk nail gun atau T-head, jenis rangkanya itu rangka kayu. Yang ketiga, sekrup Contortion nomor 8,1 sampai 2, jenis rangkanya rangka metal. Nomor 7, ukuran sekrupnya itu nomor 7. Selanjutnya, jenis rangkanya itu rangka kayu atau rangka metal. Selanjutnya, plastik plug nomor 6, jenis rangkanya itu lantai semen, dinding semen. Yang selanjutnya bor kayu, beton, metal 3 mm. Jenis rangkanya itu untuk melubangi dan penanda. Selanjutnya bor semen 1 atau 4 sampai 6,35 mm. Jenis rangkanya itu untuk melubangi semen lantai. Selanjutnya bor kayu atau bor metal 5 atau 16 sampai nomor 8. Jenis rangkanya itu untuk melubangi tanah atau
untuk melubangi permukaan atau overseeing. Selanjutnya itu lem latex, dan selanjutnya itu mata obeng PH2. Next. Nah, untuk kelebihan konus sendiri yaitu tahan lama dan kokoh. Selanjutnya itu ramah lingkungan, estetik, pemasangannya mudah, harga lebih ekonomis, dan perawatannya itu mudah. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu bobotnya berat sehingga sulit dipindahkan. Fins akan membutuhkan penopang atau kerangka yang digunakan dalam keadaan kokoh dan kuat. Cenderung tidak tahan terhadap benturan. Fins harus berhati-hati selama proses pemasangan dan perawatannya. Dan yang keempat itu rawan tergores benda tajam. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Jadi itu dia presentasi dari kami tentang penjelasan konus dan jurnalistik serta observasi. Ya, mohon maaf tadi ke-mute. Jadi tadi itu presentasi dari kami semua, penjelasan tentang rumah rustik dan konwood serta observasi kecil-kecil yang telah kami lakukan. Jadi itu dia hasil final. Jadi tadi itu presentasi final dari kelompok 6 bahan material bangunan semester 1. Jadi kita berlanjut ke pesan selama kita mengikuti mata kuliah bahan material bangunan. Alhamdulillah selama kami mengikuti mata kuliah bahan material bangunan, kami mendapat banyak sekali ilmu terutama tentang bahan-bahan modern yang kekinian untuk desain rumah-rumah zaman sekarang. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang tidak akan kami lupakan. Jadi pesan saya semoga kritik dan saran yang sifatnya membangun dari dosen tercinta kami, yaitu Pak Zaka, sangatlah kami harapkan. Karena kami yang baru masuk dalam perkuliahan masih butuh banyak pengalaman dan tumpuan ilmu yang banyak sekali, terutama pengalaman dari dosen serta senior. Itu sangat penting bagi kami untuk perjalanan hidup kami ke depannya. Satu hal lagi, tetaplah tersenyum saat melihat kami. Semoga masyarakat menerima kami ke depannya. Amin. Amin. Jadi sekian dan terima kasih. Itu tadi semua presentasi dan penampilan presentasi kami. Jika ada salah kata dan ada hal-hal yang tidak mengenakan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya diputar dong. Ini putar Pak, tapi kok nggak ada suaranya. Kamu belum share sound kayaknya. Share sound. Share sound itu sebelah kanan atas, tuh ada titik 3 itu. Oh iya. Coba dari pertama. Damn, I don't even know who I was last night. It's just something about you. You just made me feel. Was it good for you? Oh, babe. Now I don't know what you did when you
Nah, itu tadi Pak videonya, Pak. Nyala. Tes. Sudah ya? Ya, Pak. Oke, mana gambarmu? Oke, coba stop screen. Oke ya. Oke, Assalamualaikum kelompok berapa kalian ya? Kelompok 6 Pak. Kelompok 6, kelompok Pak. 6 ya. Tadi Bapak perhatikan dari awal sampai penutup apa nih? Apa tadi saya lihat materi PPT kalian ini sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Seperti Bapak itu ikut webinar. Maaf, seperti Bapak itu ikut webinar tentang apa ya, bahan material ya, PowerPoint kalian itu apa sih, kreatif sekali Bapak lihat ya, enak, 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 enak kita nonton, ya, keren. Terus, kalau ada template untuk kelompok 6, kalau ada template, kalian ikuti itu template-nya ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, jangan kalian bolak-balik, nanti kalian ditolak. Ya. Jadi kalau kalian ikut sesuatu, ikut apapun, terus kalau ada template-nya, kalian ikuti satu persatu itu, jangan kalian bolak-balik. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Heeh. Minta maaf. Ya itu tadi pokoknya tadi PowerPoint kalian ini bagus sekali ya, enak sekali ya. Jadi nanti tuh kalau untuk tahun berikutnya atau misalnya ada mahasiswa yang hubungi Bapak, misalnya untuk membawakan materi, bahan dan material, nanti mungkin Bapak bisa rekomendasikan kalian ya untuk membawakan PowerPoint kalian ini. Menurut Bapak bagus sekali ya, menarik sekali. Ya. Ya, Pak. Terus siapa tadi yang buat ini PowerPoint-nya? Jadi kalau untuk desain layout-nya kita buat sendiri, saya yang susun, Pak. Tapi isi materinya semua kelompok. Saya tinggal terima susun. Ya, ya berarti kalian ini berbakat sekali ya. Ya, kalian ini berbakat sekali. Ya. Terus nanti pembobotannya diperbaiki lagi ya. Iya, Pak. Ya, kan Bapak kita kan sudah diskusikan kemarin ada di grup itu. Nanti kalian ikuti itu ya. Ya, Pak. Pembuatannya. Ya, yang nomor 4 itu apa? Nomor 4 itu tersedia di toko bangunan sekitar, toh? Ya, Pak. Mm-mm. Terus apa tadi? PowerPoint kalian ini itu ada menarik sekali, bagus sekali. Terus kalian di depan itu
sudah punya tema tersendiri ya tadi. Dan kalian tuh fokus pada Conwood ya. Iya, Pak. Ya mulai dari slide pertama sampai penutup kalian tuh fokus Conwood ya. Eh, Artinya apa? Bahwa kalian itu konsisten ya. Iya, Pak. Ya, itu kelebihannya kalian ya. Kalian itu konsisten ya, keren ya. Bagus ya. Terus kalian itu sudah apa tadi ya? Sudah punya kayak rel gitu, sudah punya kayak benang merahnya itu bahwa kalian itu Conwood gitu. Jadi kalian itu melihat rumah dari sudut pandang Conwood. Yang menurut Bapak itu bagus sekali ya, karena dari pertama itu kau sudah bilang Conwood, itu keren. Ya, terus apa lagi? Nah, tadi tuh cara 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 pemasangan Conwood tadi tuh nanti diringkas aja ya, poin-poinnya aja ya. Kan terlalu panjang. Ya, Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi kita poin-poin aja. mengikuti standar dari bukunya, Pak. Buku dari Iya, PT Conwood Indonesia. kalian kan punya pikiran, punya nalar Iya, Pak. ya untuk diolah lagi sesuai dengan template-nya kita. Ya, iya Iya, dah. Pak. Nah, jangan ditelan mentah-mentah. Oke? Nah, kita kembali ke desainmu ya. Eh, ini desainmu secara keseluruhan. Jadi sebenarnya rumah rustik yang ada di pikiran Bapak itu misalnya antara lain dinding fasadnya itu 100% dipenuhi oleh material batu alam. Terus apa lagi? Yowanda, rumah rustik yang ada di literaturmu. Kalau yang saya lihat referensi dari Amerika Amerika Utara itu, Pak, ya kebanyakan batu alam, terus kayu-kayu tua, Pak. Ya, Karena kalau Supratman gimana yang menurut referensimu? Rumah rustik itu. Ya, rumah rustik itu Pak kayak eh, bertolak belakang dengan rumah-rumah yang biasa aja Pak. Jadi dia itu kebanyakan itu batu alam juga Pak gitu. Oke, kalau Alfi, berdasarkan studi literaturnya, rumah rustik itu kayak gimana? Terutama fasadnya ya, Ya berkaitan Pak, dengan bahan materialnya apa? rata-rata yang kami temukan dari referensi dari Pinterest dan lain-lain itu pakai batu alam. Dari batu alam. Iya, ya. Sama pakai batu bata, Nah, kenapa? pakai susunan batu bata atau semen ekspos. Iya, oke ya. Itu yang ada di literatur kan? Ya. iya, Pak. Di studi Nah, literatur kita juga fokus sama rustik. ya. Nah, di sini nih menariknya ya. Di sini nih menariknya. Nah, tiba-tiba hasil desain kalian itu yang kalian sebutkan tadi tiba-tiba bentuknya seperti ini. Ya, tiba-tiba bentuknya seperti ini. Menurut Bapak itu bagus sekali ya. Kamu mendesain, kamu menginterpretasikan rumah rustik itu sesuai dengan interpretasi kalian, namun hasilnya bagus sekali. Ya, desainnya kalian ini apa? Desainnya kalian ini rumah rustik tetapi kekinian. Ya, menurut Bapak itu bagus sekali. Ya, jadi enggak kelihatan enggak terlihat apa ya. Jadi rumah rustiknya itu ada di kota, terus kamu mendesainnya itu tadi kekinian. Ya menurut Bapak itu luar biasa.
Ya, jadi kamu melihat rumah rustik itu dari perspektif yang berbeda. Menurut Bapak itu luar biasa. Jadi kalau Bapak lihat ini, rustik kamu ini kontemporer. Kontemporer. Ya, keren. Ya, Bapak apresiasi tinggi buat kalian ya. Jadi kalian itu menginterpretasikannya dengan bagus sekali. Ya, eh, sesuai dengan eh, kalian anak-anak milenial begitu. Ya, keren. Iya, Pak. Ya, Pak. Terus Bapak mau tanya Despira, Ya, Pak. di fasadnya ini, Ya. yang mana saja menggunakan conwood? Secondary skinnya, Pak. Terus ada dinding conwoodnya juga, Pak. Di samping Ya. secondary skin. Dinding apa namanya nih kemarin? Dinding conwood, Pak. Dinding berbahan Iya. conwood. Apa namanya? Diapakan namanya? Di cladding. Ya, Pak. Gimana sih? Di apa? Di Di cladding, Pak. cladding. Nggak pakai P. Cladding. Ya, Pak. Ya, di cladding, ditempel kan? Ya, Pak. Ya, oke. Di mana lagi? Terus di interiornya, Pak, digunakan lantai conwood. Enggak, di fasadnya saja. Oh, kalau di fasadnya, Pak, cuman di secondary skin sama dinding itu. Dinding yang di cladding. Kalau sebelah sini? Kalau sebelah situ juga, Pak, pakai conwood. Sini? Iya, Pak, itu juga conwood. Di sini apa? Sama, Pak, conwood. Oke. Pak Drian, Ya, Pak. ini material kosenmu apa? PVC, Pak. Ini. Iya, Pak, PVC. Kalau yang ini? Sama, Pak. PVC. Ya, Pak. Oke. Kalau Supratman, terasmu kamu pakai apa? Lantainya. Granit, Pak. Granit, Pak. Betulkah granit? Di tabelmu apa? Iya, betul, Pak. Di tabel tadi granit. Oke. Coba, Supratman. Material pintumu apa? Bahan pintumu? Conwood, Pak. Daun pintumu conwood. Iya, Pak. Iya, Pak. Di tabelnya apa? Di tabelnya kalian apa? Tabel daun pintunya. Pintu kayu, Pak. Tapi kita pakai pintu kayu, Pak. Tapi kita pakainya conwood, Pak. Oke, bagus. Ya. Coba Alif. Ya, Pak. Ini bahan konstruksi rangka karpetmu terbuat dari apa? Dari besi, Pak. Ini rangka besi. Iya, Pak, dari besi dicat putih. Di tabelmu apa? Mana sih yang itu? Di tabelmu apa? Di tabel. Ada nggak di tabelnya? Desvira. Tabel tak? Di tabel tak ada atau tidak? Jawab apa? Ada atau tidak? Ada, Pak. Apa? Ada, Pak. Atap Apa akrilik. bahannya di situ? Hah? Bahannya situ atap yang atap. Bapak kurang jelas. Nggak dengar apa? Pakai atap akrilik. Pakai atap akrilik. Bukan, Bapak tanya rangkanya ini. Rangkanya pakai kolom biasa. Kolom beton. Iya, Pak.
Oh, ada nggak di tabel kalian? Tidak dimasukkan Pak, lupa dimasukkan. Oh, lupa dimasukkan. Oke. Alif, apa atapnya? Bahan atapnya? Pakai kaca akrilik Pak untuk Pak. kartonnya. Oke. Kalau Despira, ini Ya, Pak. kacanya kaca apa? Kaca akrilik juga, Pak. Jadi semua kaca akrilik. Iya, Pak, kaca akrilik semuanya. Despira, catnya apa ini? Merek apa? Pakai Nippon Paint, Pak. Nippon Paint. Iya, Pak. Oke, Yuanda, kalau rumputnya ada nggak kau masukkan di tabelmu? Rumputnya kita kasih masuk Pak. Kita pilih opsi pohon atau tanaman likuan sih. Oke, pohonnya apa deh yang ada di tabelmu? Di pohonnya sebenarnya kita mau pakai pohon ketapang kencana, cuman waktu itu terlanjur ngerender yang itu Pak, palem. Oh ya, tapi cocok, lebih bagus, Bapak. Oh, Ya, lebih keren ya. Kalau ketapang kencana nanti fasadmu nggak terlihat. oh iya Pak. Ya, Ya kalau seharusnya kamu pakai kita ketapang masukkan kencana, dalam studi literatur. ya, kalau ketapang kencana nanti keindahan. Ini kan fasadmu bagus sekali, nanti tertutup, kita tidak bisa nikmati. Oke. Iya, Pak. Terus Yowanda, pengerasan lantaimu apa nih? Pengerasan carportmu, masukkan nggak? Semen biasa untuk di sini Pak. Jadi cor-coran pola-pola biasa. Pola-pola biasa, Iya Pak, cor-coran biasa. cor-coran, rabat lantai biasa. Iya Pak. Oke, rabat lantai Lantai. biasa ya. Kalau dindingmu ini ada nggak kamu pakai carport? Carport, pakai kamprot, Alif. Tidak ada Pak. Jadi polos saja ya. Iya Pak. Oke. Supratman ini tanamannya apa ini yang ini? Bukan, Pak. Supratman. Bukan. Kurang jelas, Bapak nggak dengar. Fajrian apa Fajrian? Pakai Fajrian. tanaman likuan yuk, Pak. Oke, bagus. Kalau lampunya nih namanya apa, Desvira? Itu pakai lampu taman minimalis LED, mereknya Philips, Kak. Philips. Oke. Ya. Oke ya. Menurut Bapak desain kalian ini penempelan material-materialnya menurut Bapak bagus sekali ya. Bukannya Bapak membanding-bandingkan, tapi menurut Bapak ini yang paling yang paling bagus ya. Ya, yang paling bagus ya. Yang paling menarik buat Bapak ya. Akhirnya Bapak itu di kepalanya langsung ingat kalian. Gitu. Kalau Bapak ingat rustik, langsung ingat kalian gitu. Ya, jadi nempel. Ya, itu tadi ya, Bapak nggak bosan-bosan untuk memuji kalian. Bagus sekali, Yowanda, Fajrian, Desvira, Alif, dan Supratman. Ya, luar biasa ya, ini melebihi harapannya Bapak. Ini sudah jauh sekali. Menurut Bapak ini skalanya ini internasional ya, dan Bapak itu senang, bahagia sekali bisa berada di kalian. Bapak itu senang sekali bisa berada pada bagian perjalanan kuliah kalian di S1. Ya, Iya, Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. ya, terima bagus kasih. sekali, keren. Terus ke depannya untuk
siapa? Untuk Supratman, Alif, Desvira, Fajrian, dan Yowanda. Terus ditingkatkan lagi, ya. Terus Iya, Pak. ditingkatkan lagi, banyak nonton YouTube. Karena kita ini dosen hanya kasih pola-polanya saja, ya. Kita kasih Iya, itu Pak. hanya kayak kecil-kecil saja. Sisanya nanti kamu yang kecil-kecil itu kamu tekuni, kamu kembangkan, terus nanti kamu banyak mungkin nonton YouTube, banyak ikut webinar, ya, Iya, ya Pak. banyak baca buku, ya. Iya, Pak. Kami Oke, siap. terus ke depannya juga ini kan nanti kalian libur, ya. Kalian libur, menurut Bapak lebih bagus mungkin kalian isi liburan kalian itu dengan hal-hal yang produktif, ya. Permahir di CAD-mu, permahir di SketchUp-mu, eh, di renderingmu. Nanti mungkin kalau ada waktu kamu belajar BIM, ya. Itu untuk meningkatkan kapasitas kalian, ya. Jadi menurut Bapak kalau liburan lebih baik kalian isi dengan hal-hal yang produktif, ya. Karena kalian kuliah di arsitektur itu range-nya itu rendah, apa, enggak lama, cuman 4 tahun, ya. Jadi selama 4 tahun itu isi dengan hal-hal yang produktif dan bermanfaat, ya, sehingga meningkatkan eh, kapasitasmu lagi, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini Makasih, Pak. sudah bagus sekali, ya, luar biasa, ya. Ya, Pak. Alhamdulillah Bapak rasa cukup. Alhamdulillah kelompok 6, ya. Iya, Pak. Kelompok 6 telah melaksanakan final dengan bagus sekali, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak rasa cukup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.